Viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Takaki Group. Saya Nesa. Saya Zandi. Saya Putri. Di video kali ini, kami akan membahas tentang sejarah seni pertunjukan atau teater di Indonesia semenjak zaman Hindu-Buddha hingga zaman kolonial. Bagaimana sih kemunculan, perkembangan, serta pengaruh apa saja yang ada di dalamnya? Pasti penasaran kan? Simak video kami. Teater berasal dari kata Yunani, yaitu teatron, yang artinya tempat atau gedung pertunjukan. Kata teatron ini terbentuk dari kata theauma yang berarti melihat. Namun seiring dengan perkembangannya, teater dikenal secara lebih luas, yaitu segala hal yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Teater daerah di Indonesia banyak yang menggunakan cerita dari mulut ke mulut sebagai sumber utama cerita dan bahan dasar ekspresi. Akan tetapi, pada perkembangannya, teater daerah juga mendapat pengaruh dari teater modern. Teater daerah ini dibedakan menjadi teater tradisional dan teater daerah baru. Teater tradisional adalah teater yang telah hidup, berkembang, dan diajarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi oleh suatu masyarakat di daerah tertentu. Contohnya adalah Randai, yang merupakan seni pertunjukan di daerah Minangkabau, berisi tentang cerita rakyat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Menurut Kasim Ahmad, dalam bukunya Mengenal Teater Tradisional di Indonesia, mengatakan sejarah teater tradisional di Indonesia mulai sejak sebelum zaman Hindu. Teater tradisional merupakan bagian dari suatu upacara keagamaan ataupun upacara adat istiadat dalam tata cara kehidupan masyarakat. Selanjutnya, perkembangan teater di Indonesia. Yang pertama, pada zaman klasik. Kesenian klasik yang berevolusi dari media animes, berhubungan dengan alam gaib, sampai teater rakyat, dan akhirnya menapaki kesenian istana, seperti mitos dan legenda dewa-dewi, roh, hantu, dan jin. Saat Islam memasuki Jawa, agama ini mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan menyembah berhala. Namun, hal itu dapat ditoleransi, asalkan tidak lagi muncul dalam bentuk acara ibadat, melainkan hanya untuk acara hiburan biasa. Tetapi, ada yang menanggapi Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa dan menciptakan kesenian baru seperti wayang golek dan wayang kulit. Namun, sejatinya mereka hanya sekularisasi kesenian lama. Selanjutnya, teater periode transisi, yaitu pada tahun 1890-an sampai 1930-an. Pada periode transisi inilah, teater tradisional berkenalan dengan teater non-tradisional. Selain pengaruh dari teater bangsawan, teater tradisional berkenalan juga dengan teater barat yang dipentaskan oleh orang-orang Belanda di Indonesia pada tahun 1805 yang kemudian berkembang hingga ke Betawi atau Batavia dan mengawali berdirinya gedung Schouwburg pada tahun 1821 yang sekarang menjadi Gedung Kesenian Jakarta. Perkenalan masyarakat Indonesia dengan teater non-tradisi dimulai sejak Agus Mehi mendirikan Komedi Istanbul di Surabaya pada tahun 1891. Yang pementasannya secara teknik telah banyak mengikuti budaya dan teater barat atau Eropa, yang pada saat itu masih belum menggunakan naskah drama atau lakon. Dilihat dari segi sastra lakon dikenal dengan diperkenalkannya lakon pertama yang ditulis oleh orang Belanda dengan judul Lakon Raden Bayi Suryoretno oleh V.W. Hirsch pada tahun 1901. Kemudian disusul oleh Lok Yohlan lewat Karina Adinda, lelakon komedi Hindia Timur pada tahun 1913, dan lain-lainnya yang menggunakan bahasa Melayu rendah.
Sedangkan drama-drama Pujangga Baru ditulis sebagai ungkapan ketertekanan kaum intelektual di masa itu, karena penindasan pemerintahan Belanda yang amat keras terhadap kaum pergerakan sekitar tahun 1930-an. Lakon Berbasari merupakan sastradrama yang menjadi pelopor semangat kebangsaan. Bahkan, Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, pada tahun 1927 menulis dan menyutradarai teater di Bengkulu pada saat di pengungsian. Beberapa lakon yang ditulisnya antara lain Rainbow, Kruk Kutbi Kutbi, dan Dokter Setan. Saya Putri, jangan lupa like, comment, and subscribe, beserta share. Yang ditulis oleh orang Belanda dengan judul Melakon Raden Bayi Suryoretna oleh P. Wickhurst pada tahun 1901. Kemudian disusul oleh Lok Yohlan lewat Karina Adinda, lelakon komedi Hindia Timur pada tahun 1913, dan lain-lainnya yang menggunakan bahasa Melayu rendah. Sedangkan drama-drama Pujangga Baru ditulis sebagai ungkapan ketertekanan kaum intelektual di masa itu, karena penindasan pemerintahan Belanda yang amat keras terhadap kaum pergerakan sekitar tahun 1930-an. Lakon Berbasari merupakan sastradrama yang menjadi pelopor semangat kebangsaan. Bahkan, Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, pada tahun 1927 menulis dan menyutradarai teater di Bengkulu pada saat di pengungsian. Beberapa lakon yang ditulisnya antara lain Rainbow, Kruk Kutbi Kutbi, dan Dokter Setan. Saya berfokus pada tahun 1940 sampai 1950. Kemudian pada tahun 1940-an, ketika Jepang memperhatikan tentang kebudayaan dan kesenian di Indonesia pada masa itu, maka dia mengutus seorang Dr. Hyung atau yang dinamai dengan Heinatsu Eitaro, itu ahli seni drama atas nama Sendenbu. Lalu oleh karena itu dia mendirikan sebuah perserikatan, yaitu Perserikatan Usaha Sandiwara Jawa, yaitu yang disingkat PUSD. Lalu pada zaman itu juga pengembangan ke arah pencapaian teater nasional dilakukan, yang mencangkup tentang nasionalisme, humanisme, dan agama. Nah, pada tahun 1950, setelah Perang Kemerdekaan, maka terbukalah semua seniman untuk membuat kembali atau melukiskan kembali tentang bagaimana tentang teater tersebut. Contohnya lakonnya adalah lakon Fajar Sidik, karya Emil Senosa. Kemudian Pertahanan Akhir, karya Sitor Situmorang. Tonel mulai dipentaskan pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1619 pada sebuah kastel VOC di Jayakarta atau Batavia. Like, comment, and subscribe, beserta share.